Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasriana Usman, mahasiswa program studi hukum keluarga pasca sarjana IAIN Palopo. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai hukum perkawinan dalam hukum adat. Adapun materi yang pertama yaitu hukum perkawinan dalam hukum adat. Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat, perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Berikut ini akan dikemukakan definisi perkawinan menurut hukum adat yang dikemukakan. Menurut Hasairin, perkawinan merupakan rentetan perbuatan-perbuatan magis yang bertujuan untuk menjamin ketenangan, kebahagiaan, dan kesuburan. Dan yang kedua itu menurut Jojo de Goen, perkawinan merupakan suatu paguyuban atau sama dengan kata lain itu Jawa keluarga, dan bukan merupakan suatu hubungan perikatan atas dasar perjanjian. Menurut Van Genep, perkawinan sebagai suatu rites de pasange atau upacara peralihan yang peralihannya status kedua mempelai. Adapun alasan-alasan dilakukannya pertunangan yaitu ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki dapat berlangsung dalam waktu dekat. Bagian yang kedua itu untuk membatasi pergaulan pihak yang telah diikat pertunangan. Yang ketiga, memberi kesempatan bagi kedua belah pihak untuk saling mengenal. Adapun materi yang ketiga yaitu perkawinan dalam hukum adat. Perkawinan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita yang bersifat komunal dengan tujuan mendapat generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau klannya tidak punah yang didahului dengan rangkaian upacara adat. Dalam hukum adat sendiri itu perkawinan bukan merupakan urusan pribadi dari orang yang melakukan perkawinan, tetapi juga menjadi urusan keluarga, suku, masyarakat, dan kasta. Perkawinan berarti pemisahan dari orang tuanya dan untuk seterusnya melanjutkan garis hidup orang tuanya. Adapun materi yang kelima yaitu perceraian dalam hukum adat. Dalam masyarakat adat, suatu perkawinan dapat putus karena ada beberapa penyebab terjadinya putus perkawinan dalam masyarakat pada umumnya, yaitu karena diakibatkan oleh dua faktor, di antara kematian. Kematian merupakan penyebab putusnya perkawinan di luar kehendak suami dan istri. Hal ini dengan terjadinya kematian, maka dengan sendirinya telah terputus perkawinan dengan hukum. Perceraian itu, adapun yang dimaksud dengan perceraian di sini adalah putusnya perkawinan akibat disebabkan oleh beberapa faktor ada pada diri suami dan istri selagi mereka masih hidup, atau bisa juga disebut dengan cerai hidup. Adapun penyebab perceraian itu, yang pertama itu persinahan. Persinahan dalam masyarakat adat merupakan faktor yang dapat dijadikan alasan untuk putusnya perkawinan. Dan yang kedua itu tidak memberikan nafkah. Maksud dari tidak memberikan nafkah yaitu tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin, sehingga jika ini terjadi maka istri dapat menjadikannya sebagai alasan untuk putusnya suatu perkawinan diakibatkan perceraian.
Adapun yang ketiga itu penganiayaan. Dalam adat penganiayaan itu tidak saja dianggap penganiayaan secara fisik seperti memukul, menampar dan sebagainya, tetapi juga penganiayaan non fisik atau batin seperti pisah tempat tidur. Adapun materi yang terakhir yaitu istilah dalam hukum adat. Adapun istilah hukum adat bukanlah rangkaian dari istilah hukum dan istilah adat, melainkan terjemahan dari istilah adat rights yang untuk pertama kalinya dipakai oleh Sons Hurgroni dalam bukunya, dengan maksud untuk menyatakan adanya adat-adat yang mempunyai akibat hukum. Mungkin itu saja pemaparan materi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.